Bagaimana jika semua petani masih menggunakan cara lama dalam bertani, tanpa traktor, tanpa benih unggul, dan tanpa teknologi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya difusi inovasi pertanian, proses bagaimana ide dan teknologi menyebar di kalangan petani. Secara sederhana, difusi inovasi pertanian adalah proses penyebaran ide, teknologi, atau cara baru dalam bidang pertanian dari seseorang, lembaga, ataupun penyuluh kepada petani lainnya. Proses ini biasa terjadi melalui berbagai cara, seperti pertemuan kelompok tani, media sosial, penyuluhan, bahkan lewat cerita antar petani. Contohnya ketika ada petani yang mencoba menanam dengan sistem hidroponik dan hasilnya lebih baik, lalu petani lain tertarik dan ikut mencoba. Itu juga termasuk dalam proses difusi inovasi. Nah, tujuannya agar inovasi seperti benih unggul, alat modern, ataupun teknik budidaya baru bisa diterapkan lebih luas, sehingga produktivitas meningkat, waktu kerja petani lebih efisien, dan pada akhirnya kesejahteraan petani pun ikut naik. Melibatkan adalah menggunakan teknologi tinggi alat mesin pertanian. Menurut Everest M. Rogers, proses difusi inovasi memiliki 4 unsur utama. Yang pertama ada inovasi, yang kedua ada saluran komunikasi, yang ketiga ada waktu, dan yang keempat ada sistem sosial. Inovasi berarti sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi petani. Bentuknya bisa berupa teknologi, cara tanam, ataupun produk baru. Misalnya penggunaan pupuk organik cair yang lebih ramah lingkungan dan bisa meningkatkan kesuburan tanah. Inovasi ini akan menarik minat petani jika terbukti efektif. Saluran ini juga menjadi jembatan antara pembawa inovasi dan penerima inovasi, bisa melalui penyuluh pertanian, media sosial, siaran televisi pertanian, ataupun kelompok tani. Tidak semua petani langsung mau mencoba hal baru, ada yang cepat mengadopsi, ada yang menunggu hasil dari petani lain dulu. Proses ini menunjukkan bahwa difusi butuh waktu dari tahap mengenal, tertarik, mencoba, hingga akhirnya menerapkan. Ini mencakup lingkungan sosial tempat petani berinteraksi seperti kelompok tani, budaya setempat, ataupun peran tokoh masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya difusi inovasi, seperti keunggulan dan kemudahan inovasi itu sendiri, tingkat pendidikan dan pengalaman petani, dukungan dari penyuluh dan pemerintah, serta ketersediaan akses informasi dan teknologi. Semua faktor ini saling berhubungan dalam menentukan keberhasilan penyebaran inovasi di lapangan. Kesimpulannya, difusi inovasi pertanian bukan hanya memperkenalkan tentang teknologi, tapi juga membangun kepercayaan antar sesama dan semangat belajar antar petani. Jika semua pihak seperti petani, penyuluh, dan pemerintah saling mendukung, maka inovasi akan cepat menyebar dan pertanian Indonesia akan semakin maju dan sejahtera. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.